Baiklah, selamat siang. Nama saya Gapetus Kasim, NIM 1710410535, kelas A1, Makbul MJ Pemasaran, dosen Ade Mursalin SEMM. Manajemen pemasaran, pengertian dan fungsi tujuan. Manajemen pemasaran atau yang sering disebut marketing manajemen merupakan salah satu jenis manajemen yang dibutuhkan untuk semua bisnis. Marketing manajemen ini menyangkut produk atau jasa agar lebih dikenal konsumen. Oleh sebab itu, pihak perusahaan harus mengerti kursus lengkap terkait manajemen marketing ini. Yang pertama, pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran marketing manajemen merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dan pembeli. Sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Menurut Kotler dan Kittler 2012 menyebutkan bahwa marketing management is the art of causing the market and keeping and growing customer through treating, delivering, and communicating superior customer value. Manajemen pemasaran marketing manajemen berasal dari dua kata itu, manajemen dan pemasaran. Pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menggantung dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan, planning, priorisasi, pergerakan, actuating, merupakan directing, dan pengawasan, controlling. Manajemen pemasaran merupakan suatu usaha untuk merencanakan, menerapkan, yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan agar tercapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Menurut yang kedua, ada fungsi manajemen pemasaran. Fungsi manajemen pemasaran diantaranya ada aktivitas menganalisis atau yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dimiliki. Penjelasan fungsi pemasaran terpadu dan saling mendukung antara lain. Bagian A, analisis pasar. Tidak semua perusahaan mempunyai bagian marketing dan penjualan yang formal. Akan tetapi setiap perusahaan pasti mempunyai dan melaksanakan berbagai elemen penting yang terdapat dalam aktivitas marketing dan penjualan yang bertujuan utama membuat konsumen yang baru maupun yang lama tertarik kembali untuk menggunakan produk dan fasilitas yang ditawarkan secara terus-menerus. Untuk mengetahui peluang dan ancaman serta kebutuhan yang diinginkan konsumen, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses kegiatan analisis pasar, yaitu analisis peluang dan ancaman serta analisis perilaku konsumen. Segmentasi pasar. Bagian B, segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, di mana setiap kelompok mempunyai ciri yang hampir sama dengan melakukan segmentasi pasar. Kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya di bidang pemasaran dapat digunakan lebih efektif dan efisien. Segmentasi pasar harus memenuhi syarat, diantaranya dapat diukur measurable, baik besarnya maupun luasnya, serta daya beli segmen pasar tersebut dapat dicapai sehingga dapat dilayani secara efektif, substansial sehingga dapat menguntungkan jika dilayani, dan dapat dilaksanakan, dan semua program telah dirancang untuk menarik dan melayani segmentasi pasar dapat efektif dan efisien. Bagian C, menetapkan pasar sasaran. Menerapkan pasar sasaran berarti tumbuh memberikan nilai keaktifan setiap bagian, kemudian memilih salah satu dari bagian pasar atau lebih untuk dilayani. Kegiatan menetapkan pasar sasaran meliputi evaluasi bagian pasar, ukuran dan pertumbuhan bagian seperti data tentang usia nasabah, pendapatan, jenis kelamin dari setiap segmen, struktural yang menarik dilihat dari segi profitabilitas dan sasaran serta sumber daya yang dimiliki. Manajemen pemasaran yang sering disebut marketing manajemen merupakan salah satu jenis manajemen yang dibutuhkan untuk semua bisnis. Marketing manajemen ini menyangkut produk atau jasa agar lebih dikenal konsumen.
Oleh sebab itu, pihak perusahaan harus mengerti diskursus lengkap terkait manajemen marketing ini. Manajemen pemasaran marketing harus diperhatikan oleh sebuah organisasi atau perusahaan karena berkontribusi banyak hal untuk kelancaran proses pemasaran produk. Manajemen pemasaran juga bertugas untuk mengukur dan menganalisis strategis proses pemasaran suatu perusahaan maupun organisasi. Manajemen pemasaran bertugas sangat penting dalam perusahaan atau organisasi karena dengan adanya manajemen pemasaran, perusahaan bisa meraih target pasar yang diinginkan dan dapat lebih banyak konsumen. Satu, pengertian manajemen pemasaran merupakan analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, bangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau tujuan-tujuan perusahaan. Yang gede, penetapan pasar. Perusahaan yang harus mampu melakukan identifikasi posisi pesaing yang ada sebelum menentukan pendapatan sendiri. Kotler 92 menerapkan ada dua pilihan, yaitu 1. Menempatkan diri sebelah salah satu pesaing yang ada dan berjuang untuk mendapatkan bagian pasar. Pimpinan bisa melakukan ini jika merasa perusahaan itu bisa membuat produk yang unggul, pasarnya luas, dan memiliki lebih banyak sumber daya. Yang kedua, mengembangkan sebuah produk hari ini belum pernah ditawarkan pada pasar sebelum mengambil keputusan. Secara teknis, sebuah produk dengan cepat secara ekonomis dapat dibuat sebuah produk unggul pada tingkat harga yang direncanakan serta jumlah konsumen yang suka produk tersebut memadai. Bagian E, perencanaan pemasaran. Aktivitas pemasaran atau marketing yang dilakukan sebuah perusahaan penting untuk dikoordinasikan dan diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan umumnya dan tujuan bidang pemasaran khususnya. Alat koordinasi dan pengarahan pemasaran tersebut adalah planning pemasaran. Terlepas dari jenis gaya manajemen apa yang dianut oleh sebuah perusahaan, dalam melakukan perencanaan harus melaksanakan 4 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan misi perusahaan. Yang kedua, mengenali unit-unit bisnis strategis perusahaan, menganalisis dan mengevaluasi portofolio bisnis yang ada. Yang ketiga, mengenali arena bisnis baru yang akan dimasuki. Dengan demikian, bisa dikumpulkan bahwa perencanaan pemasaran bertujuan untuk memberikan pendekatan yang sistematis dan rapi bagi perusahaan dengan cara: yang pertama, menyeimbangkan dan menyelaraskan kegiatan pemasaran yang menjamin tercapainya tujuan dan pasaran. Yang kedua, menggunakan cara-cara berusaha di bidang pemasaran secara insentif atau optimal. Yang ketiga, pengendalian yang cepat, tepat, dan teratur atas data, gagasan atau pemikiran serta usaha-usaha aktivitas pemasaran dalam perusahaan. Manajemen pemasaran atau yang sering disebut marketing manajemen merupakan salah satu jenis manajemen yang dibutuhkan untuk semua bisnis. Marketing manajemen ini menyangkut produk atau jasa agar lebih dikenal konsumen. Oleh sebab itu, pihak perusahaan harus mengerti kursus lengkap terkait manajemen marketing ini. Manajemen pemasaran marketing harus diperhatikan oleh sebuah organisasi atau perusahaan karena berkontribusi banyak hal untuk kelancaran proses pemasaran produk. Manajemen pemasaran juga bertugas untuk mengukur menganalisis strategis proses pemasaran atau suatu perusahaan maupun organisasi. Manajemen pemasaran bertugas sangat penting dalam suatu perusahaan organisasi karena adanya manajemen pemasaran, perusahaan bisa meraih target. Yang keempat, tugas pokok manajemen pemasaran. Tugas pokok manajemen pemasaran marketing manajemen ialah memasarkan produk perusahaan sehingga tercapai tingkat keuntungan jangka panjang perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup serta pengembangan perusahaan. Tugas manajemen pemasaran juga tidak terlepas dari permintaan. Jadi tugas manajemen pemasaran marketing manajemen tidak hanya pada mengusahakan dan mengembangkan permintaan produk perusahaan, tapi juga
mencakup pengaturan jumlah, waktu, dan sifat permintaan sesuai dengan tujuan perusahaan. Pada umumnya, jumlah permintaan akan barang atau jasa dapat lebih besar atau kurang atau sama dengan jumlah permintaan yang diharapkan oleh suatu perusahaan. Ada 8 sifat permintaan yang menimbulkan tugas pemasaran yang berbeda. Ke-8 permintaan tersebut antara lain: yang A, permintaan negatif. Permintaan negatif merupakan keadaan seluruh atau sebagian segmen yang penting dari pasar potensial tidak menginginkan atau jasa itu dapat dibayangkan kemungkinan orang menghindari membayar harganya. Yang B, bagian B, no demand, tidak ada permintaan. No demand berarti keadaan di mana seluruh atau sebagian segmen penting dari pasar potensial tidak atau kurang berminat terhadap barang, jasa, atau jasa tertentu. Bagian C, latent demand, permintaan tersembunyi. Latent demand berarti di mana banyak orang merasakan sangat membutuhkan barang atau jasa yang sampai saat ini belum dihasilkan. Di bagian B, faltering demand, permintaan menurun, yaitu keadaan di mana permintaan barang atau jasa tertentu cenderung menurun bila tidak diikuti dengan usaha perbaikan. Bagian E, irregular demand, permintaan yang tidak teratur. Irregular demand yaitu keadaan di mana terdapat pola waktu dari permintaan yang ditandai oleh fluktuasi musiman. Bagian F, full demand, permintaan penuh. Full demand ialah keadaan di mana jumlah dan waktu permintaan adalah sesuai dengan jumlah yang direncanakan oleh perusahaan. Jadi semua permintaan dapat dipenuhi dan tidak ada permintaan yang tidak dapat dipenuhi atau ada penawaran yang diminta. Baiklah, sekian dan terima kasih.